Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanggal 31 Oktober itu merupakan hari reformasi. Usia reformasi gereja itu sudah berlangsung 506 tahun lebih. Siapa ada umur yang sebegitu panjang di sini? Mungkin Bapak Ibu di benak kita ada satu pertanyaan, apakah reformasi dan seperti tema kita bulan minggu ini, revival church itu kembalinya gereja itu kepada ajaran Alkitab. Sedangkan revival itu, kebangkitan, kebangunan rohani itu merupakan pemulihan, membawa pemulihan kepada kehidupan umat di dalam hubungannya yang benar dengan Roh Kudus. Revival Church itu mengacu dari keadaan orang Kristen yang tidak aktif itu, yang suam-suam kuku itu, hidup tetapi mati. Tetap gerakan revival gereja itu adalah untuk memunculkan kembali, mengembalikan kembali kasih kita kepada Tuhan dan menghargai Allah yang Maha Kudus yang telah menebuskan kita melalui Kristus yang mati di atas kayu salib. Penghargaan terhadap Kristus yang mati di atas kayu salib itu, mengetahui, memahami betapa luar biasanya dosa itu. Revival itu membawa kita untuk setelah kita menerima anugerah keselamatan Tuhan itu, yang merendahkan dirinya untuk mati, dan itu juga membawa kita kepada kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada suatu keinginan yang bertobat dan bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi reformasi dan revival gereja itu tidak bisa dipisahkan. Dan saya perlu mengatakan reformasi dan kebangunan rohani itu sejalan, saling melengkapi. Dan dia mengatakan juga tidak akan ada kebangunan rohani sejati jika tidak ada reformasi. Dan reformasi tidak akan lengkap tanpa kebangunan rohani. Jadi Bapak Ibu, hasil dari keduanya, gerakan reformasi gereja dan kebangunan rohani gereja itu, pemulihannya oleh Injil. Di mana Injil itu menggantikan hikmat manusia dengan kebenaran firman Allah. Itulah revival gereja. Injil itu menggantikan hikmat manusia, pengertian manusia, pendapat manusia, digantikan dengan kebenaran firman. Jadi hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang mulia, yang sedang didengar dan lain sebagainya di dalam Filipi 4:4 itu menjadi sesuatu yang menggantikan hidup kita yang telah ditebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi harus diwaspadi, kecenderungan revival gereja pada masa sekarang ini ada suatu keinginan memperbaiki masalah gereja dengan cepat, dengan instan. Tapi Bapak Ibu, revival gereja itu, kebangkitan rohani gereja itu membutuhkan suatu kerja keras, proses yang panjang, membutuhkan doa, membutuhkan pemahaman dan pengertian, ketaatan yang serius terhadap belajar firman. Seperti Pak Heri pada hari Rabu kemarin, saya sangat tergugah hatinya itu learning ya Pak ya. Belajar firman, dan belajar firman itu tidak satu dua hari sepanjang hidup kita, dan kita mempelajarinya dengan keseriusan
dengan kedisiplinan. Oleh karena itu Bapak Ibu, program gereja kita 10 tahun, 20 tahun ini itu sebuah proses bagaimana gereja kita ini bangkit, hidup kerohaniannya, imannya, pelayanannya, kasihnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya membaca tulisan dari Kevin DeYoung, judulnya What is True Revival? Dan dia melihat kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8 sampai 10. Itu berbicara mengenai Raja Yosia. Bagaimana Raja Yosia itu begitu muda usianya, tetapi dia dapat membangun kembali kehidupan Yehuda itu, takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, kembali kepada firman-Nya itu. Coba kita lihat Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 22. Ayat 8, panjang itu, 8. Ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja, ayat 1, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yehuda binti Adaya dari Bosra. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa rahasianya Bapak Ibu? Sampai seperti begitu Yosia itu. Ayat 8. Imam besar Hilkiah berkata kepada Safan, sekretaris kerajaan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab itu lalu diberikan Hilkiah kepada Safan, dan Safan membacanya. Bapak bisa sekalian, dalam kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosia ini, revival di dalam kerajaannya itu oleh karena ditemukan kembali firman Allah. Taurat itu ditemukan, tetapi revival itu tidak terjadi hanya ditemukan saja Bapak Ibu, tapi kemudian dibacakan kepada semua khalayak, terutama pada raja, dibaca di depan raja, dan raja Bapak Ibu meresponinya dengan mengkoyakkan bajunya sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan. Kemudian raja mengutus 5 orang penjabatnya untuk bertanya kepada Tuhan melalui nabi pada waktu itu, meminta nasihat bagaimana mencegah kutukan-kutukan yang menimpa umatnya ini dan kerajaannya ini. Karena melalui pembacaan firman itu, Taurat Tuhan itu, Yosia menyadari bahwa murka Allah pasti akan datang. Tapi bagaimana murka Allah itu tidak akan jatuh kepada mereka? Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka dengan mengabaikan dan tidak mentaati firman. Penemuan Taurat Tuhan itu dibaca, kemudian diresponi dan ditindaklanjuti dengan melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, terjadilah revival. Yosua membuat perjanjian di hadapan Allah untuk mengikuti Tuhan, menuruti perintah dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan pembaharuan yang diakibatkan oleh firman itu, yang dibacakan, dipelajari, maka Bapak Ibu saudara sekalian terjadi pembaharuan dan reformasi yang luar biasa pada waktu itu. Yosua menentukan segala agama-agama penyembahan berhala. Dia menghancurkan, dia merobohkan Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Allah bertahun-tahun ada di bait suci, tetapi dibiarkan tertutup. Nah, kalau firman Allah itu dibiarkan tertutup dan Allah tidak lagi pusat penyembahan umat, maka terjadilah penyembahan kepada berhala. Terjadilah kepada penyembahan kepada dewa-dewa. Terlalu gampang
tersingkirkan, tidak diajarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman pahit telah mereka alami di Mesir. Tapi di Mesir itu juga Tuhan Allah memberikan perjanjian. Nah, salah satu isi dari perjanjian yang banyak itu adalah kembali kepada firman. Dengan kembali kepada firman-Nya, mereka dituntun kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita akan mengalami pembangunan rohani yang sejati. Dan raja Bapak Ibu responinya dengan mengkoyakkan bajunya sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda pertobatan. Kemudian raja mengutus 5 orang pejabatnya untuk bertanya kepada Tuhan melalui nabi mungkin pada waktu itu, meminta nasihat bagaimana mencegah kutukan-kutukan yang menimpa umatnya ini dan kerajaannya ini. Karena melalui pembacaan firman itu, Taurat Tuhan itu, Yosia menyadari bahwa murka Allah pasti akan datang. Tapi bagaimana murka Allah itu tidak akan jatuh kepada mereka. Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang mereka dengan mengabaikan dan tidak mentaati firman. Penemuan Taurat Tuhan itu dibaca, kemudian diresponi dan ditindaklanjuti dengan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadilah revival. Yosua membuat perjanjian di hadapan Allah untuk mengikuti Tuhan, menuruti perintah dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan pembaharuan yang diakibatkan oleh firman itu, yang dibacakan, dipelajari, maka Bapak Ibu Saudara sekalian terjadi pembaharuan dan reformasi yang luar biasa pada waktu itu. Yosua meruntuhkan segala agama-agama penyembahan berhala. Dia menghancurkan, dia merobohkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah bertahun-tahun ada di bait suci itu, tetapi dibiarkan tertutup. Nah, kalau firman Allah itu dibiarkan tertutup dan Allah tidak lagi pusat penyembahan umat, maka terjadilah penyembahan kepada berhala. Terjadilah kepada penyembahan kepada dewa-dewa. Terlalu gampang umat itu berbuat dosa, mengikuti ajaran-ajaran yang sesat itu. Karena firman Allah tersingkirkan, tidak diajarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman pahit telah mereka alami di Mesir. Tapi di Mesir itu juga Tuhan Allah memberikan perjanjiannya. Nah, salah satu isi dari perjanjian yang banyak itu adalah kembali kepada firman. Dengan kembali kepada firman-Nya, mereka dituntun kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita ini akan mengalami kebangunan rohani yang sejati apabila gereja kita, hidup jemaatnya senantiasa firman memenuhi hatinya, menguasai hatinya. Tidak ada waktu sepanjang 24 jam itu tidak kita berikan waktu untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Pak Heri mengatakan pada hari Rabu itu sangat mudah untuk kita mempelajari firman. Karena begitu banyaknya akses informasi dari internet, kita bisa baca Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan gelar dari belajar internet. Mertua saya itu, Ibu Kana itu, dia belajar ya, Alkitab itu lewat kursus berbahasa Belanda, dari Belanda. Dan saya lihat perkembangannya, kalau saya datang ke Jakarta tuh, dalam percakapan, maju loh. Ya, penjelasannya mengenai Yesus, penjelasannya mengenai kebenaran, penjelasannya mengenai mengasihi, penjelasannya mengenai ini dan itu maju, berkembang. Dan bahkan saya itu diberkati olehnya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firmanlah yang bisa membangun
kehidupan rohani kita ini. Revival Church itu Bapak Ibu, bangunan rohani dalam gereja itu ditandai adanya pembaharuan, keinginan untuk mentaati setiap titik-titik pada ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Dia firman Tuhan harus mendapat prioritas Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ini sekarang kan terjadi perang Israel dengan kelompok Hamas. Lalu Israel itu menghentikan semua kebutuhan hidup sehari-hari. Apa itu? Air, roti, lalu apa lagi? Makanan ya, dan lain, obat-obatan dan lain, listrik juga seperti itu. Bapak Ibu, jika mereka diberi mobil Rolls Royce, lalu kemudian pesawat pribadi, rumah dari emas, sementara kebutuhan sehari-hari tidak mendapat suplai dari Israel, mana mereka pilih? Mobil yang mewah-mewah itu, pesawat pribadi, atau air dan roti? Mana yang lebih berarti? Mana yang lebih bermakna? Tapi dalam kehidupan rohani seperti begitu. Kita harus menjadikan firman itu melebihi harta kekayaan daripada Allah, melebihi daripada segala galanya. Menurut Efesus 5 ayat 26, firman Tuhan itu seperti air dan makanan. Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Dan Yesus berkata, Bapak Ibu, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Air dan makanan itu kebutuhan mendasar kita. Kalau kita tidak makan, mati kita. Tetapi Bapak Ibu, jika firman adalah minuman dan makanan rohani itu, kita tidak makan, kita tidak memasukkannya dalam kehidupan kita, maka kita mati selama-lamanya. Orang benar, orang yang mengasihi Tuhan karena lapar di berbagai tempat, banyak yang mati. Tapi ini sementara. Nanti Kristus bangkitkan dia dan dia hidup selama-lamanya di surga. Bapak Ibu sekalian, di dalam kerajaan Yehuda yang kedua kita melihat kebangunan rohani yang sejati itu, pulihnya rasa takut akan Tuhan. Ayat 22 1 sampai 7 itu. Dalam ayat 13 yang membuat Yosua terguncang, ya, oleh karena akan datang hukuman Tuhan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam Ulangan 17, 18, 19, firman Tuhan yang dibaca dan dipelajari itu supaya kembali muncul rasa takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang ditemukan di bait Allah itu menolong membantu Yosia dan warganya itu, dan rakyat Yehuda untuk takut akan Allah. Reformasi tandanya adalah rasa takut kepada Tuhan itu makin jadi di dalam hidup kita. Hormat kepada Dia, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, itu menjadi satu tanda bahwa kita, gerejanya dan kita pribadi, mengalami kebangunan rohani itu. Kebangunan rohani Bapak Ibu juga di dalam kitab raja-raja itu, ya, oleh mereka atau Yosia itu menyadari dosanya, sehingga dia mengaku dosanya dan dia bertobat terhadap dosa yang dia lakukan itu Bapak Ibu. Itu karena firman. Firman itu membuat kita menyadari diri bahwa kita ini orang berdosa. Dan kita ketika menyadari keberdosaan kita, maka kita mengakui dosa itu. Dan kita mau meninggalkan dosa itu. Itu revival. Itu kebangunan rohani dalam hidup kita. Dan berikutnya Bapak Ibu, dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1-3 itu, tanda daripada kebangunan rohani yang sejati itu adalah komitmen terhadap janji-janji Tuhan.
Pembacaan Taurat Tuhan itu mendatangkan pembaharuan, komitmen untuk setia terhadap perjanjiannya atau terhadap akan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jonathan Edwards mengadakan mengumpulkan anak-anak usia 15 tahun ke atas. Ya, ini Jonathan Edwards. Ya. Lalu kemudian di dalam kumpulan anak-anak usia yang 15 tahun itu, dia membuat satu panggilan kepada anak-anak itu, membuat janji dan komitmen. Ya, apa itu janji dan komitmennya? Sejak usia muda, hindarilah dosa. Sejak usia kecil begitu, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam usia 15 tahun, dia mendorong anak-anak 15 tahun itu berkomitmen pada dirinya itu untuk berjalan lurus di hadapan Tuhan yang kudus. Bapak Ibu, inilah kebangunan rohani. Ada komitmen yang kita buat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Jonathan Edwards itu kepada anak-anak usia yang 15 tahun. Kemarin saya mendengar renungan Pak Mahendra di doa pagi itu, ada kaitannya seperti ini. Mewariskan iman kepada anak-anak, dan itu sebuah komitmen yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri. Kita mau mewariskan iman kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, dan anak-anak kita juga harus juga berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya. Berikutnya Bapak Ibu, dari Yosia ini kita belajar. Yang terakhir, kebangunan rohani di dalam kerajaan Yosia itu ditandai dengan reformasi, kesalehan, reformasi kekudusan. Dengan dia memberantas semua apa yang menjadi kejahatan, kekejian. Berhala-berhala dihancurkan. Semua orang-orang yang melakukan penyembahan dihancurkan. Agama itu dihancurkan. Seluruhnya dibersihkan. Dan kemudian ditegakkan kembali ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Yosia muda, tetapi dia berhasil. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan menganugerahkan dia waktu itu bertemu dengan kebenaran Tuhan. Di tangan kita semua ada firman Tuhan. Kita pegang. Di rumah saya entah ada berapa banyak itu. Tapi bukan banyaknya. Yang penting bagaimana kita mempelajarinya. Ya. Lain tugas Pak Heri sebagai bidang pengajaran. Dia akan menuntun, menolong kita bagaimana kita belajar firman dengan baik dan menghidupi firman itu dengan baik. Dalam kebangunan rohani Bapak Ibu, Allah memupuk kebencian baru pada diri kita terhadap dosa. Dan Tuhan menganugerahkan pada kita rasa lapar yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu tidak akan terjadi kebangunan rohani yang mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan dalam hidup kita ini. Para besar sekalian, kalau kita baca kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, maka di situ kita baca tanda-tanda gereja yang terancam mati kerohaniannya. Nah di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-3 itu, pasal 2 ayat 1 sampai 7 itu jemaat, ayo kita buka, lihat kita lihat. Itu jemaat di Efesus. Apa yang mengancam kehidupan rohani daripada gereja di Efesus itu Bapak Ibu? Apa? Hilangnya kasih mula-mula. Hilangnya kasih mula-mula. Pada ayat 23 diawali dengan kehidupan gereja Efesus itu dipuji oleh Tuhan. Mereka bekerja keras, bertekun, menguji doktrin sesat, mengenali guru-guru palsu yang mau menyusup. Mereka bertahan dalam penderitaan demi namanya dan juga mengusir mengusir guru-guru palsu itu. Tapi pada ayat 4 dan 5 dicela
oleh Tuhan. Meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Jadi Bapak Ibu, semua yang dilakukan sepertinya rohani. Dan Tuhan mengagumi itu. Tapi kalau tanpa kasih, sia-sia adanya. Mereka mengasihi tapi tidak lagi dengan segenap hati Bapak Ibu. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya. Dan di sini ada dua penafsiran. Kasih yang mula-mula yang hilang itu, hilang kasihnya kepada Kristus. Dan kalau hilang kasih kepada Kristus dengan segenap hati dan jiwa, pasti mengikuti kita tidak lagi bisa mengasihi sesama kita. Amin. Iya. Kalau kita tidak mengasihi Kristus dengan segenap hati dan jiwa, omong kosong kita bisa mengasihi sesama kita dengan kejujuran, dengan ketulusan. Donald S. Whitney di dalam bukunya Spiritual Check Up, ini bagus bukunya, tipis, menulis bahwa kasih adalah tanda paling nyata dari seseorang Kristen. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, dan juga muncul di dalam Yohanes pasal 15, 12 dan 17. Saling mengasihi adalah suatu perintah Tuhan yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai gereja. Menjadi Kristen, menjadi warga gereja, berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Coba cek. Kita punya spiritual. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Masih setengah? Atau di bawah setengah? Nah inilah Bapak Ibu Saudara sekalian mendorong untuk kita terus maju di dalam mengasihi Tuhan. Kenapa tidak bisa mengasihi? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Karena menurut catatan dari buku itu, ya, check up, spiritual check up itu, karena kita memikirkan hanya diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Di tengah kehidupan jemaat pada waktu itu yang sulit, yang susah, yang menderita, Bapak Ibu, mereka jatuh kepada, aduh aku aja kekurangan, aku aja menderita, aku aja gak punya apa-apa, masa aku bisa mengasihi engkau? Tapi Tuhan katakan, justru di tengah keberadaan yang seperti itu, buktikan kasihmu itu mengasihi sesama. Kalau saya Bapak Ibu, adapun saya susah mengasihi memberi, maka saya harus mengcek up saya punya kerohanian dan perlu bertobat untuk itu. Kasih Allah dalam perjalanan hidup semakin meninggi kualitasnya dan semakin melebar, ya Bapak Ibu, bukan menurun, bukan memilih-milih. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan Kristen kita itu, kualitas kasih kita itu semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Bahkan musuh pun kita bisa mengasihi. Bukan semakin menurun, semakin menurun. Yang kita kasih, kalau dia baik sama kita mengasihi kalau dia itu menghormati saya, menghargai saya, tidak pernah omongannya kasar kepada saya. Kemarin waktu di Belanda itu, Rena marah. Jadi ada seorang ibu membawa anjing untuk masuk ke kereta api. Nah mungkin Rena itu menghalangi. Lalu dia sebenarnya bukan hanya Rena, dia juga memarahi orang-orang yang menghalangi dia jalan. Dia marah. Dia ya meso-meso lah begitu, tapi mesonya bahasanya halus ya, gitu. Nah dalam keadaan seperti itu, apakah bisa mengasihi? Dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang
menghukum dia, yang menghakimi dia. Saya berpikir mungkin orang itu buta, sehingga dia perlu anjing untuk menolong. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak mengasihi, kasih Allah itu tidak begitu menguasai hidup kita, maka tidak heran Bapak Ibu, dalam bergereja muncul pertikaian, muncul kecurigaan, masa bodoh, tidak peduli, dan seterusnya. Di Jemaat Efesus Bapak Ibu, mereka begitu rajin, giat. Tetapi kegairahan untuk Kristus itu menjadi ortodoksi, menjadi kaku, diam dia, dingin. Dan belajar kebenaran Tuhan, melayani Tuhan dengan sehebat apapun, tidak boleh menggantikan mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Ada ya banyak teman-teman di sini pun juga, termasuk saya. Kalau saya lagi menekuni satu bidang belajar gitu ya, lalu kemudian ada yang ketok pintu atau ada yang ganggu, kadang-kadang cepat marah, emosi. Karena dia mengganggu. Tapi tidak harus seperti itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia bisa mengekang ketidaksukaannya itu dan diganti dengan kasih menyambut orang yang mengganggu itu. Martin Luther mengatakan, makin banyak seorang mengasihi, makin serupa ia dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, gereja kita kalau kehilangan kasih, ayat 5 itu berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bagaimana bangkit kembali dari kerohanian yang sudah jatuh itu? Firman bersuara, bertobatlah. Ayat 5, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau telah lakukan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 Bapak Ibu. Meskipun kita memiliki begitu banyaknya kehebatan, pengetahuan, hikmat, keterampilan, dan lain sebagainya itu, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Hebat pelayanan kita, khotbah kita hebat, penyampaian kita hebat, orang suka kepada kita. Tapi kalau tidak ada kasih, maka hambar. Jonathan Edwards di dalam buku tulisannya Religious Affection itu mengatakan, kasih adalah anugerah terbesar dari Roh Tuhan. Dia nafas, kasih itu nafas, kasih itu intisari, dan itu kasih merangkum kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Ada anggapan bahwa tidak ada kasih palsu, tidak ada kasih, itu bohong Bapak Ibu. Itu argumen yang buruk. Kita melihat ada kasih yang tidak buruk, yang begitu luar biasa suci murninya, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih itu telah diberikan Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 2, 14-16, itu juga ancaman kemunduran dari kerohanian. Begitu juga saya percepat ya, di Pergamus, di Tiatira, ya. Sardis bagus ya, Laodikia. Saya simpulkan bahwa gereja itu mati karena kompromi. Mereka teguh kepada pengajaran Tuhan. Dan mereka masa bodoh kalau ada penyusup datang ke dalam gereja. Mereka membiarkannya ajaran-ajaran Bileam. Mereka membiarkannya ajaran Nikolaus. Mereka membiarkannya Isabel. Itu hampir mirip. Praktek dosanya adalah membawa umat Tuhan itu diseret kepada penyesatan, penyembahan kepada berhala, dan seks. Karena dewa sana itu dewa kesuburan.
Jadi seks itu obatnya. Untuk kamu supaya diperkaya, ya berpraktek seksual itulah. Mereka toleran, Bapak Ibu. Akhirnya mereka tuh jemaat yang suam-suam kuku. Hidup tapi mati. Tidak panas, tidak dingin. Bisa simpulkan aja. Dan Tuhan sekali lagi memberikan firman untuk sebuah kebangunan rohani. Bertobatlah. Dengarkanlah suara Roh. Seperti itu. Jadi apa Bapak Ibu kesimpulannya dari semuanya ini adalah pelajaran apa yang kita petik dari cerita jemaat? Kita petik dari cerita Yosia dan Wahyu. Seperti suara dari reformator kita. Suara dari reformasi itu kembali kepada kita. Kembali kepada firman. Firman alat di tangan Tuhan, alat anugerah di tangan Tuhan untuk membangkitkan gereja yang mati dari kebenaran, dari kesucian, dari kekudusan hidup. 7 jemaat itu hanya dimungkinkan bangkit kembali jika firman mereka dengar, ditaati, dipelajari, dan dihidupi. Tanpa itu tidak akan mungkin ada kebangunan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya ke Turki, ini bukan cerita-cerita penyombongan enggak ya, tapi ya anugerah Tuhan. Nah, kita dibawa oleh guide-nya tahun itu, Pak Hadi pernah ke sana dengan Ibu ya, nggak salah saya, ke Turki itu ke 7 gereja yang reruntuhan ini. Ya. Ada satu gereja Sardis, nggak salah saya, Tiatira Sardis itu hanya, kalau gereja itu kan ada dia punya apa, hanya itu saja. Kepala gereja itu yang begini tuh. Ya. Ada hanya salibnya begitu, tapi salibnya tuh ada yang begini, ada yang begini. Semua puing, hancur. Mengapa Bapak Ibu? Ya, oleh karena Tuhan telah berfirman, bertobatlah, kembalilah kepadaku, pelajari kebenaran. Tapi tidak ditaati, hancur. Ketika kerajaan-kerajaan yang menentang kekristenan itu datang, maka dibasmi habis. Adi mungkin pernah ke Turki itu melihat gereja Sofia itu. Ya, itu gedenya minta ampun, bagusnya minta ampun. Tapi baru 2 tahun dan 3 lalu ada sebuah kebijakan politik dari pemerintah yang sekarang di Turki itu dikembalikan lagi fungsinya itu menjadi masjid. Padahal di sampingnya itu ada masjid besar. Agung Bapak Ibu gereja itu. Tapi kalau tidak ada firman Allah seperti pada zaman Yesus tertutup, tersimpan, maka Tuhan akan meninggalkan kaki diam. Kaki dia itu melambangkan cahaya, kebenaran, firman itu. Kalau firman tidak menjadi otoritas yang penting di dalam gereja kita ini, maka kegelapan itu akan ada di dalam kehidupan kita ini. Paulus memberikan Bapak Ibu sebuah wejangan baik untuk kebangunan rohani oleh karena firman. Ayo kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mbak Gayatri tolong bantu saya Mbak Gayatri. 2 Timotius 3 ya, ayat 16. Ayat 17 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pekerjaan Roh Kudus melalui firman-Nya membangun kebangunan rohani dalam gereja kita dan hidup kita pribadi. Kekayaan firman itu memperkaya hidup kita, bukan membodohi. Kita diperlengkapi
oleh firman-Nya itu, untuk bagaimana kita bisa menjadi saksi hidup, saksi yang baik di tengah masyarakat. Dia memberi keselamatan, dia memberi kebenaran, dia memberi kita iman untuk percaya terus kepada Kristus. Dia bermanfaat untuk mengajar mendidik kita. Herman Bavinck itu seorang tokoh reformasi mengatakan reform. Dia mengatakan, Herman Bavinck itu, wahyu Allah membawa dan mempertahankan manusia di dalam relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, wahyu Allah membawa dan mempertahankan manusia di dalam relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Itu kebangunan rohani. Membawa relasi istimewa dengan Tuhan Allah. Sadarilah kita nih Bapak Ibu, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, firman-Nya diberi kepada kita supaya kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Kristus Tuhan kita. Saya mengajak kita semua jemaat di sini mengutamakan firman dalam kehidupan kita. Belajar tekun firman Allah dan biarkan firman itu mentransformasikan hidup kita, memulihkan hidup kita. Dia firman itulah yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri kita. Dalam hubungan suami istri itu Bapak Ibu, itu tidak cocok. Tuhan menikahkan kita dengan orang yang tidak cocok. Tapi firman Allah itu begitu beroperasi dalam hidup kita, dia memenuhi hati dan pikiran kita, membuat cocok. Alkitab itu tidak menyesatkan, tidak membinasakan, tidak menghancurkan hidup kita. Karena yang mengilhami firman Allah di dalam Alkitab itu yang ditulis itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, dia penghibur, dia menolong kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita baca, kita renungkan, kita hayati, kita praktekkan hidup kita, firman itu dalam kehidupan kita. Karena yang memberikan iluminasinya itu adalah Roh Kudus. Gereja Bapak Ibu boleh dibangun dengan hebat dan luar biasa, dengan prasarana mewah dan mahal, tetapi tanpa firman yang sejati yang menghidupi, maka gereja yang mewah, yang hebat itu seperti kuburan, tidak ada kehidupan, hanya kematian. Yang terakhir Bapak Ibu, firman memberikan kebangunan rohani. Tapi yang sangat penting adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman tidak bisa kita pahami, tidak kita bisa mengerti, tidak bisa kita taati, tidak bisa kita hidupi. Sangat penting Roh Kudus di dalam gerakan reformasi sampai hari ini. Maka kebangunan rohani adalah pekerjaan daripada Roh Kudus memakai firman atau melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja yang dia bangun luar biasa itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, pekerjaan Roh Kudus dalam membangun gerejanya itu adanya ketekunan di dalam pengajaran firman, adanya ketekunan dalam persekutuan, adanya kesetiaan di dalam berbagi kasih, ada kesetiaan dan ketekunan di dalam berdoa. Hasil daripada semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian disukai semua orang. Itu revival church, itu kebangunan rohani. Roh Kudus dan firman menjadi sesuatu yang membuat gereja itu bangkit. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35, di situ kita juga lihat pekerjaan Roh Kudus di dalam membangun gerejanya. Gereja yang bangun dari tidurnya itu, dari kematiannya itu memiliki kepedulian satu sama lain. Injil diberitakan, memelihara kesejahteraan bersama, saling membagi berkat kehidupan. Adakah sudah kita di sini? Sudah ada. Tapi mari kita terus lanjutkan. Kiranya firman Tuhan
pada pagi hari ini membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan. Kalimat terakhir dari John Owen mengatakan, marilah kita menghargai setinggi-tingginya semua pekerjaan Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus itu memberi penghiburan, pertolongan, memberi kekuatan kepada kita. Ada kuasa dari Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia-Nya. Ada berkat buah kehidupan, buah Roh itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita membuka ruang hidup kita sebesar-besarnya untuk Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita menjadi gereja yang akan Tuhan perlihatkan, Dia akan membangun gereja kita asal kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, mentaati firman. Amin. Pak Heri bisa ditambah satu lagu sekali? Mungkin teman-teman bisa. Maaf ya kalau ini di luar skenario-nya. Kayaknya nggak apa-apa ya. Firman-Mu pelita bagi kami. Bisa semua ya, firman. Katakan kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita hargai hormat, yang kita pelajari. Berikan doa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesukaan untuk merenungkan, membaca dan belajar Tuhan. Karena sudah terbukti, orang yang hidup karena firman, dia akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Firman-Mu sekali lagi.
di Barcelona ketika kami makan bersama di sebuah restoran yang memang cukup baik gitu ya. Makanannya enak gitu. Tapi setelah itu saya berkata kepada Rena, apapun makanan yang terbaik yang disajikan kepada kita, tetap juga punya potensi. Makanan yang sebaik sesehat apapun tidak bisa menjamin kesehatan kita. Banyak orang yang makan luar biasa enak di tempat-tempat yang mewah, tapi juga kena sakit jantung, kanker. Tapi ada satu makanan yang tidak bisa membuat engkau sakit, bahkan menyembuhkan luka-luka batinmu, pikiranmu, jiwamu. Apa itu? Firman. Mau Bapak Ibu berkomitmen? Belajar.